Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluhu amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan terakhir kita yaitu al-ismu bin nadhari ila ta'yinihi. Isim ditinjau dari kejelasannya. Terbagi menjadi berapa, Bapak? Isim ditinjau dari kejelasannya terbagi menjadi berapa? Dua, yaitu isim nakirah, yaitu isim yang belum jelas atau umum. Yang kedua, isim ma'rifah, isim yang sudah jelas, dari keumuman sudah jelas ini dia. Nah, kemarin tanda-tanda isim ma'rifat yang pertama apa, Bapak? Ada alif lamnya. Ketika isim itu sudah diberi alif lam, maka itu tanda di antara tanda bahwasanya isim ini sudah ma'rifat. Enggak nakiro lagi. Enggak nakiro lagi, dia sudah ma'rifat. Dimanapun kita ketemukan ada isim, ada alnya, maka kita katakan dia adalah isim ma'rifat. Kenapa? Ma'rifat dengan al. Ada alnya. Sampai di sini paham, Bapak? Nah, sekarang yang kedua. Isim ma'rifat yang kedua adalah isim dhamir. Isim dhamir. Apa itu isim dhamir atau ismud dhamiri? Apa yang dimaksud? Yaitu kata ganti. Bahasa kita ada, Bapak, ya? Kata ganti. Ya, kata ganti. Baik itu kata ganti untuk satu tunggal atau dua orang yang diajak berbicara, atau kata ganti orang ketiga. Seperti itu nggak dalam bahasa Indonesia? Contohnya, Pak, dia ini kata ganti, dia ini siapa? Ya itu, cuma ini kata gantinya adalah dia. Ada kamu, itu disebut dengan kata ganti. Sebut dengan kata ganti. Nah, dan seterusnya nanti kan kita sampai kepada pembahasannya. Nah, ini secara ringkas pengenalan namanya kata ganti itu seperti kamu, mereka, dia, dan seterusnya. Dan isim dhamir ini, Bapak, atau kata ganti terbagi menjadi dua. Namun sebelumnya ingat, kita sekarang belajar pembahasan isim ma'rifat. Jadi Bapak cuma wajib ketahui bahwasanya di antara isim ma'rifat adalah dhamir. Kalau ada dhamir, sudah di isim ma'rifat. Kenapa? Dhamir. Paham, Bapak, ya? Sebagaimana tadi al-kitabu, nakiro apa ma'rifat? Al-kitabu ma'rifat. Kenapa? Ada alnya. Ketika dhamir, kenapa kok di ma'rifat? Dhamir. Alasannya karena dhamir. Dhamir terbagi menjadi dua. Ada dhamir zahir, dhamir yang nampak, zahir, nampak, kelihatan, kelihatan dhamirnya. Yang kedua, ada dhamir yang tidak tampak. Ghaib dong, Ustaz. Iya, bisa dikatakan dhamir ghaib karena nggak nampak, nggak kelihatan. Ya, dia tersembunyi, mustatirun,
tersembunyi. Nah, kita bahas dulu isim dhahir, isim yang nampak. Isim yang nampak. Kita ketahui dulu yang nampak dulu. Nah, dhamirun zahir, dhamir yang zahir ini terbagi menjadi dua. Dhamirun munfasilun, semuanya diperhatikan bukunya. Dhamirun munfasilun, dhamir yang munfasil, terpisah. Di situ ada terjemahannya. Dhamirun ini terbagi menjadi dua. Ada yang zahir, ada yang mustatir, mustatirun, nampak dan tidak nampak atau tersembunyi. Ini terbagi menjadi dua. Ada yang munfasilun, ada yang muttasilun. Munfasilun nyambung, domirnya nyambung. Nanti akan kita, ini kan cuma rumus-rumus saja. Nanti kita akan sebutkan ini maksudnya. Nah, pertama domir terbagi menjadi dua. Ada yang nampak, ada yang tidak nampak. Kita kesampingkan dulu yang tidak nampak. Nanti kita akan bahas. Ini aja dulu. Sekarang kita bahas yang zahir, yang nampak saja. Yang nampak ini ada dua. Ada yang bersambung, ada yang terpisah, ada yang bersambung. Ada yang terpisah, maksudnya terpisah dari kata yang lainnya. Dia menyendiri, dia domir ini. Kalau ini muttasilun, dia nyambung dengan kata yang lain. Entah nyambung dengan sesama isim atau nyambung kepada fi'il. Tapi nanti ini. Jadi ini munfasil, terpisah. Kalau ini tahu tadi maksudnya terpisah, Pak? Misah dia dari kata yang lain, dia nggak nyambung. Kalau ini nanti nyambung dia dengan kata yang lain, entah nyambung dengan isim atau bersambung dengan fi'il. Kemudian kita bahas yang apa tadi ini? Yang bersambung. Nah, bersambung ini terbagi menjadi dua. Masya Allah, Ustaz, dari tadi kok dua. Nah, makanya dikatakan banyak ilmunya kan gitu. Cuma satu berarti dikit ilmunya. Nah, dhamir rafa munfasil. Di sini dhamiru raf'in munfasil. Maksudnya dhamir raf munfasil, maksudnya apa? Dhamir rafa yang terpisah. Sekarang kan semuanya munfasil, sebenarnya. Ada dhamir rafa munfasil, dhamir nasab, dhamiru nasbin, munfasil. Dhamir rafa. Apa itu dhamir rafa, Ustaz? Nanti, yang penting Bapak sudah tahu aja namanya. Ada namanya dhamir rafa, ada dhamir nasab. Ya, kita kenali saja dulu namanya untuk
tahapan ini. Ada domir rofa, ada domir nasab. Ini semuanya munfasil, maksudnya semuanya terpisah. Semuanya terpisah. Nah, kita langsung ke contohnya. Ini sudah contohnya, Pak. Siapa dia? Contohnya apa di bukunya, Pak? Ini saya kasih tanda, Pak ya. Maksudnya ke sini. Contohnya adalah huwa. Huwa. Apa artinya huwa? Dia seorang laki-laki. Dia seorang laki-laki. Keistimewaan bahasa Arab, Bapak, kalau orang katakan dia, itu langsung jelas apakah dia itu wanita, ataukah dia laki-laki, ataukah dia dua orang, ataukah dia lebih dari dua orang. Langsung ketahuan. Beda kalau kita katakan mana dia? Siapa? Entah laki-laki atau perempuan, entah berapa orang dia. Iya, Pak. Tapi keistimewaan bahasa Arab, kalau kita katakan dia sudah, berarti jelas apakah dia laki-laki atau wanita, apakah dia ataukah satu orang atau dua orang atau lebih dari dua orang. Contohnya huwa. Huwa artinya dia, satu orang laki-laki. Misalkan ada orang bertanya, Aina Adam? Aina Adam, mana Adam? Kita katakan huwa fil masjid. Misalkan huwa, dia, fil masjid. Dia seorang laki-laki di masjid. Dia kata gantinya. Kata ganti ini disebut dengan kata ganti. Maka huwa ini adalah isim ditinjau dari kejelasannya. Isim apa? Isim ma'rifat. Kenapa? Domir. Jawabnya karena domir, jadi dia ma'rifat. Karena dia domir, kata ganti. Nah, huwa, kemudian ada huma. Huma itu dia juga, Pak, tapi dua orang laki-laki. Huma, dia. Lebih cocok nggak, Pak, kita terjemahkan dia atau kita katakan mereka? Karena lebih dari satu orang. Mereka nggak? Iya. Kalau itu terjemahan yang bagus, kita katakan mereka. Mereka dua orang laki-laki. Nanti kita akan hafalin sama-sama. Huwa, huma, hum. Hum. Apa hum? Mereka. Biasanya diterjemahkan karena jumlahnya. Iya, hum artinya mereka laki-laki, tapi lebih dari dua. Jadi biasanya kita terjemahkan mereka para laki-laki. Banyak. Mereka para laki-laki, gitu aja. Mereka para laki-laki. Misalkan saya katakan Aina Adam wa Muhammad wa Idris. Hum, mereka fil mala'ab, mereka di lapangan, dan seterusnya. Tapi kalau dua orang saja, misalkan Aina Adam wa Hafid huma, mereka berdua di sana. Mereka berdua di sana, pakai huma. Jadi ini huma, mereka dua orang. Kalau ini hum, mereka para laki-laki. Kemudian ada hiya. Hiya itu dia satu orang perempuan. Jadi misalkan kita tanya Aina Aisyah, mana Aisyah? Hiya, jangan katakan huwa, karena huwa itu untuk laki-laki. Katakan hiya fil masjid misalkan. Au hiya fil bait, dia di rumah. Nah, atau yang kedua ini dia seorang perempuan, kemudian huma sama, dia atau mereka dua orang wanita, sama kayak ini. Sehingga huma ini boleh dua untuk mereka mereka dua orang laki-laki atau mereka dua orang wanita atau perempuan. Semuanya pakai huma.
Makanya an Umara an Amirul Mukminin Umar bin Khattabi an ibni Umar radhiyallahu anhuma. An ibni Umar, anaknya Umar, karena anaknya Islam, Umarnya juga Muslim, maka radhiyallahu anhuma. Iya. Beda kalau yang lainnya. Kalau yang satu radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhu. Nah, huma mereka dua orang perempuan. Terus hunna mereka para wanita. Mereka para wanita. Perhatikan Bapak, enggak mesti loh wanita di sini kita katakan perempuan. Maksudnya orang perempuan enggak, tapi isim-isim yang kita sudah pelajari isim muannats. Masih ingat? Isim ditinjau dari apanya? Naw'ihi, jenisnya, ada mudzakkar, ada muannas. Maka misalkan sayyara. Sayyara apa artinya, Pak? Nah, mudzakkar atau muannas? Muannas. Kenapa, Bapak? Ada tak merbutonya. Maksudnya kita tanya, aina sayyaratuka? Mana mobilmu? Maka kita katakan, dia di sana. Hiya, kita katakan hiya. Jangan katakan huwa. Kenapa? Sayyarah muannas. Paham maksudnya, Pak? Nah, ini kata ganti nggak mesti kata ganti orang. Kata ganti nama. Nama terbaik jadi ada mudzakkar, ada muannas. Nah, hunna, terus apa lagi, Pak? Anta. Apa ini anta? Kamu seorang laki-laki. Oh, tapi Ustaz kadang kita antum. Iya gitu, Pak ya. Sehingga kita rame-rame jadi seru. Maksudnya apa, Pak? Alit ta'zim, untuk memuliakan orang. Beda kalau kita katakan kamu, sama kita kata kita kan saya dan kamu, kan begitu. Sama seperti bahasa kita. Nah, kita kata kita. Maksudnya ini memuliakan. Paham maksudnya, Pak? Nah, kemudian anta artinya kamu seorang laki-laki. Kemudian antuma ini ilmunya tertulis, Pak, nggak goib ini. Belum, nanti yang goib kita pelajari. Nah, masih yang nampak nih. Nah, antuma kalian dua orang laki-laki. Antuma kalian dua orang laki-laki. Kalau ini kata ganti apa namanya ini, Pak? Mereka, dia, mereka. Kata ganti orang berapa ini? Ketiga kan? Iya, ketiga dalam bahasa Indonesia. Nah, kalau kamu, kalian, kata ganti kedua. Oh iya, kata ganti orang kedua sekarang. Kamu, Anda, kalian, dan seterusnya. Ini kata ganti kalian berdua. Kedua. Anta, antuma. Apa tidak antuma? Karena lebih dari satu kita terjemahkan kalian. Kalian apa kamu? Iya, mana? Terserah. Kalau mengatakan kalian itu lebih sesuai dengan bahasa kita, kalian terjemahin, Pak, ke bahasa kita. Maka itu yang lebih bagus kita terjemahkan. Tapi kalau kamu, maka itu yang lebih utama. Antuma, kemudian antum. Antum artinya kalian. Antumul ladzina kada wa kada. Apa kalian yang mengatakan begini dan begitu? Kalian, tiga orang yang datang kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antum, kalian para laki-laki, karena hitungan lebih dari dua. Hitungan lebih dari dua, Pak. Kalau lebih dari satu berarti antuma ini dua. Antuma, kalau antum hitungan lebih dari dua. Nah, kemudian anti, kita pindah kemudian anti. Apa artinya anti? Ya, kamu.
Dia Pak ya, bukan dia. Kamu, kata ganti orang kedua. Kamu seorang wanita. Anti, kamu seorang wanita. Kemudian antuma, ini sama kayak gini. Kalian dua orang laki-laki atau kalian dua orang perempuan itu sama. Antuma, antunna, kalian para wanita. Itu aja bilangannya. Kamu seorang, yang kedua kalian dua orang, kemudian kalian para. Ini banyak. Jadi antunna, kalian para wanita. Kalian para wanita. Nah, ini disebut dengan mukhatab, orang yang diajak bicara, orang kedua. Kemudian apa Pak? Ana. Apa artinya ana? Saya. Ana. Ini masyhur. Dari siapa yang bilang? Ana. Ana artinya saya. Saya seorang. Kemudian terakhir apa? Nahnu. Nahnu artinya kami. Baik dua orang, misalkan kami datang dari ini, itu pakai nahnu. Nahnu pakai nahnu artinya kami. Dua orang ke atas. Kalau sendiri saya berarti ana. Paham ya? Nah, nahnu minal mudarrisin atau minal tullabin. Kami para pelajar dan seterusnya. Nah, ada pertanyaan di sini. Perhatikan Bapak. Maka semua domir ini kita katakan isim ma'rifat. Kenapa? Domir. Dimanapun Bapak ketemui ada di situ. Oh, ayo, apa ini? Nakir apa ma'rifat? Kita jawab ma'rifat. Kenapa? Domir. Karena diantara tanda-tanda ma'rifat yang kedua adalah domir. Adalah domir. Kita hafalkan. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Nah, siapa tahu selama ini lidahnya kaku, tapi sudah sering belajar tahsin kan? Kita belajar sedikit ngomong-ngomong bahasa Arab. Lidah kita emang kaku nih Pak, jangan heran. Kok kayak susah gitu? Iya nih, lidah kita ini bukan lidah Arab. Nah, lidah Indonesia ini. Wajar kalau mungkin makanan kita beda dengan mereka, nggak biasa ngomong itu, kaku lidah kita. Tapi dengan terbiasa, maka dia akan mahir. Man lazama syai'an sara ahlah. Siapa yang melazimi sesuatu, dia akan menjadi ahlinya. Siapa yang melazimi sesuatu, dia akan menjadi ahlinya. Nah, kita ulang. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Nah, insyaallah. Kita ulang sekali ya Pak ya. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Nah, apa artinya huwa? Dia seorang laki-laki atau satu orang laki-laki. Huma, dia dua orang laki-laki. Nanti kalau mau langsung dua orang laki-laki atau perempuan soalnya sama. Tapi biarlah urut di sini aja. Hum, mereka. Jangan sampai keliru. Mereka
para laki-laki. Gitu aja lebih mudahnya, tidak usah lebih dari ini. Agak berat disebut. Mereka para laki-laki. Nah, dia seorang perempuan. Huma, mereka dua orang perempuan. Hunna, mereka para perempuan. Anta, kamu seorang laki-laki. Antuma, kalian dua orang laki-laki. Antum, kalian para laki-laki. Anti, kamu. Ini wajib disebutan ini, dia atau kamu. Soalnya beda. Anti, kamu seorang perempuan. Antuma, kalian dua orang perempuan. Antunna, kalian para wanita. Ana, saya. Nahnu, kami. Nahnu, kami. Makanya Allah sebutkan, inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kamilah yang menurunkan adzikr, Al-Quran. Nahnu, loh nahnu itu bukannya banyak Ustaz? Berarti Allah berbilang dong, dua minimal. Nah itu sama dengan katakan tadi antum, litakzim, Allah memuliakan dirinya dari sisi kami. Beda kalau mengatakan dari sisi di sisiku, dengan mengatakan dari sisi kami orang besar. Iya. Makanya biasanya Pak Presiden kalau ngomong kan, ya kami akan bangunkan, kami akan ini. Iya, dia nggak katakan saya akan bangunkan, kami. Untuk pengagungan, memuliakan dirinya orang yang berbicara. Paham Pak? Nah, ada pertanyaan? Dan ini sering diulang, nggak apa-apa dikasih nada. Kalau mau nada masyari, nggak apa-apa, terserah, yang penting hafal. Huwa humahum, hiya humahunna. Anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Ini disebut dengan domir yang rofa munfasil, terpisah. Rofanya nanti aja. Yang penting domir munfasil, terpisah. Maksudnya apa? Enggak bergandeng dengan kata yang lain. Terpisah aja. Lihat domir tok. Ada pertanyaan? Oh, di sini ada terjemahannya Pak ya? Dia satu orang, huma mereka, dua orang, hum mereka, lebih dari dua. Ada Pak ya? Nah, itulah terjemahannya. Ada pertanyaan? Sisa berapa waktunya Pak? Masih panjang? Masih 10 menit. Kita hafalin ini setor satu-satu. Ya, soalnya ini kunci. Nanti kita mudah memahami ini. Ke depannya lagi lebih mudah insyaallah. Huwa humahum, hiya humahunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Musa sudah hafal? Adam hafal? Coba, Masya Allah. Yang kalau anak-anak cepat sekali. Anta antuma antunna, tunna, ana nahnu. Masya Allah. Nah, ini biar terus diulang-ulang ini, nanti lama-kelamaan mudah bisa kita. Huwa humahum, hiya humahunna, anta antuma antum, anti antuma antunna,
Ana nahnu. Nah. Mas Abu Musa, apa artinya hiya? Hah? Dia seorang perempuan. Antum. Kalian para laki-laki. Mau ditanya, Pak? Tanya dong, jangan. Ana. Saya laki-laki. Masya Allah. Gampang banget. Kalau ana itu perempuan atau laki-laki, yang penting saya. Karena kalau perempuan ngomong dia bilang apa? Kalau dibilang aku, ana juga, dia bilang ana juga. Ya Pak ya. Nah, Kalau sesama perempuan kan, mungkin sesama perempuan kan dia buat anak. Meskipun dia ngomong sama suaminya bertanya, mana tempe di sini? Ana yang ambil. Dia juga mengatakan ana. Iya. Jadi ana itu untuk yang berbicara laki-laki atau perempuan, laki-laki atau perempuan. Nah, apa artinya bahasa Arabnya kalian para wanita? Antum. Kalian para wanita. Antum, masya Allah. Mau bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya, Pak? Kalian dua orang wanita. Antum, masya Allah. Kami. Nah, masya Allah. Mereka dua orang wanita. Mereka dua orang wanita. Huma, masya Allah. Huma, mereka dua orang wanita. Mereka para laki-laki. Hum, masya Allah. Abu Azhar, siap ditanya? Nah, dia seorang laki-laki. Dia seorang laki-laki. Huwa, masya Allah. Bapak, mereka dua orang laki-laki. Huma, masya Allah. Mas, kami dua orang. Kami dua orang. Kami dua orang. Nah, pokoknya kalau sudah bilang kami itu mau berapa orang? Terserah. Kami mau banyak orang, kita semua katakan kami, iya enggak? 5 orang kami, iya enggak? 2 orang kami bilang kami, iya. Nah, semuanya pakai nahnu, semuanya pakai nahnu. Nah, masya Allah, alhamdulillah. Ada pertanyaan, Bapak? Mau lanjut yang kedua? Wah, ini udah gampang, Ustaz. Alhamdulillah kalau gitu. Yang kedua, yaitu ini. Ini sudah dhamir rafa munfasil. Yang kedua sekarang ini. Nasab. Dia nasab dhamir, nasab munfasil. Apa itu nasab, Ustaz? Nanti. Yang penting tahu aja namanya. Nasab munfasil juga apa? Terpisah juga. Terpisah. Dhamir, nasab, munfasil. Nasab yang terpisah. Di sampingnya, Bapak. Apa di bukunya di situ? Nah, ada iyahu. Iyahu, ya. Apa artinya? Hanya.
hanya. Iya itu artinya hanya. Hu ini adalah kata ganti dari huwa. Dia kalau sudah nyambung iya, hu, tapi ini sudah jadi kesatuan. Beda lagi dia Pak ya, tapi mirip. Ini sudah jadi kesatuan iya, hu, artinya ini sama dengan ini. Jadi hanya dia satu orang laki-laki. Hanya dia satu orang laki-laki. Kalau ini iyahuma, jadi iyahu hanya satu, hanya dia seorang laki. Cuma ditambah semuanya hanya Pak. Hanya ditambah hanya dengan yang tadi ini. Iyahuma gimana? Iyahuma. Perhatikan, kalau iyahu hanya kepada dia satu orang laki-laki. Nah, kalau iyahuma hanya kepada mereka dua orang laki-laki. Terus sama seperti ini. Iya. Nah, ada tambahannya Pak. Hanya kepada mereka berapa? Para laki-laki. Hanya kepada mereka para laki-laki. Nah, kemudian hiya apa di bukunya? Iyaha. Iya, ada di bukunya. Nah, iyaha hanya kepada dia seorang wanita. Masya Allah. Kemudian iyahuma hanya kepada mereka dua orang perempuan. Sama lagi iyahuma, iyahuma, iyahunna. Iyahunna. Nah, hanya kepada mereka para wanita. Hunna hanya, pokoknya cuma ditambah itu aja. Hanya kepada. Nah, iyahunna. Terus iya. Nah, ini beda. Anta, iyaka. Makanya iyaka na'budu, hanya kepadamu engkau ya Allah kami menyembah. Wa iyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Nah, iyaka hanya kepadamu seorang laki-laki. Terus iyakuma hanya kepada kalian dua orang laki-laki. Terus iyakum. Iyakum hanya kepada kalian para laki-laki. Nah, kemudian naik di sini iyaki. Kalau tadi iyaka, kalau ini iyaki, hanya kepada engkau satu orang perempuan. Iyakuma hanya kepada kalian dua orang perempuan. Terus iyakunna.
yakunna, hanya kepada kalian para wanita. Kemudian apa di bukunya? Iya ya. Iya ya, iya nah. Ya, Pak. Iya. Iya ya, hanya kepadaku atau hanya kepada saya. Terserah, kalau kepadaku, kepada saya mana lebih mudah, itulah. Hanya kepada saya. Iya. Iya. Nah, hanya kepada kami. Hanya kepada kami. Nah, intinya harus dihafalin. Nanti kalau sudah hafal yang ini ngikut, tinggal ditambah iya. Iyahu, iyahuma, iyahu, iyaha, iyahuma, iyahunna, iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakunna, iyaya, iyana. Ini sama semua artinya ini di sampingnya. Nah, sudah adanya, kita cukupkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.